Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Agustin Rahmat. Al-Quran diturunkan Allah dalam bentuk lisan, bukan tertulis, karena pada saat itu Rasul belum bisa membaca dan juga menulis, sehingga Rasul hanya mendengarkan secara seksama dari wahyu yang diturunkan lewat perantara malaikat Jibril. Lalu beliau menghafalkan dan menyampaikan kembali wahyu Allah pada para sahabatnya. Beliau juga mengajar dan menyemangati para sahabat untuk mempelajari dan menghafalkannya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, saat Perang Yamamah, di mana banyak para penghafal Al-Quran wafat, Umar bin Khattab khawatir jika para penghafal banyak yang wafat, maka Al-Quran tidak bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Maka ia mengajukan usul penulisan ayat Al-Quran dalam satu buku. Karena pada saat itu tidak satu sahabat pun yang mempunyai syarat Al-Quran secara lengkap, sehingga ditunjuklah Sa'id bin Tasib sebagai ketua kodifikasi Al-Quran. Pada saat itu, Sa'id dipilih karena ia pembaca Al-Quran yang terbaik, sehingga ia menghafal semua ayat Al-Quran. Yang diminta oleh Rasul untuk menuliskan ayat Al-Quran, dan ialah yang selalu hadir saat Rasul membaca seluruh ayat Al-Quran pada Ramadan terakhir Rasul. Kemudian, mushaf hasil pengumpulan Sa'id tersebut disimpan oleh Abu Bakar pada tahun 12 Hijriah. Setelah ia wafat, mushaf tersebut disimpan oleh Umar bin Khattab. Setelah ia pun wafat, mushaf tersebut disimpan oleh putrinya sekaligus istri Rasul yang bernama Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, terjadi perluasan wilayah Islam di Jazirah Arab, sehingga umat Islam bukan hanya bangsa Arab saja. Kondisi ini tentunya memiliki dampak positif dan juga negatif. Salah satu dampaknya yaitu ketika mereka membaca Al-Quran karena bahasa asli mereka bukan bahasa Arab, sehingga pada saat itu terjadi perselisihan. Lalu Utsman meminta Hafsah untuk meminjamkan mushaf yang dipegangnya untuk disalin oleh panitia yang disebut oleh Utsman, yang terdiri dari para sahabat, Za'ad bin Sabit, dan lain-lain. Kodifikasi dan penyalinan kembali mushaf Al-Quran ini terjadi pada tahun 25 Hijriah. Setelah selesai menyalin mushaf tersebut dikirimkan ke kota-kota besar seperti Kufah, Basrah, Mesir, dan Yaman. Utsman juga menyimpan satu mushaf untuk ia simpan di Madinah, sehingga dikenal Mushaf Al-Imam. Dari tindakan yang dilakukan Utsman untuk menyalin dan menyatukan mushaf, akhirnya berhasil meredam perselisihan di kalangan umat Islam. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang siapa kodifikasi dan penyalinan kembali mushaf Al-Quran pada zaman Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.